Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan menjawab pertanyaan simpel tapi banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak bisa jawab. Begini pertanyaannya, daftar 10 nabi perjanjian baru. Simpel toh? Bahkan orang nggak tahu loh kalau di perjanjian baru itu ada nabi. Ya. Memalukan ya, katanya ngaku orang Kristen, ditanya, Pak, nabi di perjanjian baru ada nggak ya Pak ya? Nggak ada, semua nabi itu dari Israel, katanya di perjanjian lama, katanya di perjanjian baru era kekristenan nggak ada itu nabi. Ya memalukan tuh bahasa Indonesia, kalau bahasa Jermannya ngisini-sini. Berikut ini daftar 10 nabi perjanjian baru, harus berdasar Alkitab, tidak boleh ngarang ya. 1. Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 76, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan bagi Yesus, itu loh maksudnya. Maksudnya Yohanes Pembaptis mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan untuk Yesus. Jadi nabi pertama perjanjian baru adalah Yohanes Pembaptis. Kedua, Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Ya. Yohanes yang menulis kitab Wahyu, ini beda dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes ini juga nabi. Di dalam Wahyu 22 ayat 9, malaikat, ya kan ceritanya Yohanes yang penulis kitab Wahyu, murid yang dikasih Yesus itu, mau sujud menyembah kepada malaikat. Lalu malaikat ngomong gini, jangan sujud nyembah aku ini hamba, sama seperti kamu dan saudara-saudaramu para nabi. Malaikat itu ngasih tahu, kamu itu juga nabi, saudara-saudaramu itu juga nabi. Jangan sembah aku, sembahlah Allah. Ya. Wahyu 22 ayat 9 ya. Siapa Allahnya? Yesus Kristus. Ketiga, Agabus. Kisah 21 ayat 10, maka datanglah nabi dari Yudea yang bernama Agabus. Ya, udah jelas segitu, ditulis Agabus itu seorang nabi. Jadi sudah berapa itu? Pertama Yohanes Pembaptis, kedua Yohanes, lalu Agabus, sudah 3. Nomor 4 dan nomor 5 itu Yudas dan Silas. Ini ada di mana ya? Nanti dicari aja ya. Ya. Saya agak lupa ini ya. Yudas dan Silas adalah seorang nabi. Yudas dan Silas ada di Kisah Para Rasul ya. Coba dicari aja nanti ya. Jadi sudah 5 ya. Yohanes Pembaptis, Yohanes, Agabus, Yudas, Silas. Yudas, Silas ada di mana ya? Itu PR-nya ya, PR-nya pemirsa. Caranya begini saudara, Alkitab cari gambar raket ya. Gambar raket itu searching, tulis saja Yudas dan Silas. Nanti langsung muncul Kisah Para Rasul sekian gitu ya. Coba ya, saya coba ya, Yudas dan Silas. Saya memang agak lupa itu ayatnya ya. Yudas dan Silas. Bentar ya. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Sekarang ini kan sudah zaman canggih, jadi Anda mau cari Yudas atau di Silas sajalah, karena Silas itu hanya ada satu nama, sepertinya nama Silas ya. Silas. Cari saja di Perjanjian Baru, maka akan ketemu Kisah 15 ya.
Kisah 15 ayat 32 ya. Kisah para Rasul 15 ayat 32. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi. Nah, Yudas dan Silas itu juga nabi. Sudah berapa? Sudah 5 ya. Ya, sudah 5. Lalu Kisah para Rasul 13 ayat 1. Di situ ada 5 nama ya. Kisah 13 ayat 1 ya. Itu ada 5 nama, yaitu Barnabas, Lukius, Simeon, Menahem, dan Saulus. Jadi 5 sama 5 10. Jadi tadi Yudas Kisah 15:32 ya. Jadi ada 10 nabi di dalam perjanjian baru. Very clear ya? Ini bukan ngarang, tertulis di Alkitab. Anda yang ngaku pendeta besar katanya. Besar apanya Pak? Mungkin besar bohongnya kali ya. Masa nggak tahu kalau di perjanjian baru ada 10 nabi? Dan dari 10 nabi ini Lukius itu dari Libya. Jadi tidak semua nabi-nabi perjanjian baru dari Israel. Ada yang dari Libya, pasti dari dunia Arab. Bisa saja itu turunan Israel, bisa saja ya. Ada 2 kok. Kemudian Menahem ya, Menahem itu dari daerah pembantunya di daerah Itali mungkin ya, orang-orang Itali sana lah ya. Coba aja dibaca Kisah 13 ayat 1 ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ayo sini sekolah Alkitab biar pinter, biar smart, mengerti kebenaran Alkitabiah. Ayo ikut baptisan biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan jaminan selamat. Baptisan setiap hari Minggu di Cibubur, Jakarta. Haleluya, amin.